Terus, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang program deepening dan broadening daripada dialog peradaban ini ya. Jadi ucapan Biksu Tang tadi adalah ketika sampai ke India dalam perjalanan dari Tiongkok bersama dengan tiga muridnya, yaitu Sun Gokong, si kera sakti, Saceng, si apa siluman ikan, orang yang patuh aja kerja, pokoknya kerja kerja kerja, nggak usah ragu lagi. Dan lalu sama eh, Subaji itu, Tipatka itu, orang yang hidungnya gede, yaitu proyek gendut dan gemar kepada barang-barang keduniawian tuh, suka boleh dibilang molimo lah, mabok main madon apa segala macam tuh. Itu simbolnya begitu kan. Nah, setelah sampai ke India dan mengambil kitab itu, dan lalu bagaimana kitab yang kita sudah jauh perjalanan ribuan li itu dipikul kan? Ya, toh? Dan lalu ketika sampai di mana di sebuah sungai besar, dia harus nyebrang, dia bingung maka apa ini? Maka datanglah seekor kura-kura yang gede. Nah, mereka naik kura-kura itu karena perahu nggak ada, bagaimana bisa bawa atau? Nah, lalu dia naik di atas perahu itu dan jalan menyeberangi sungai itu, toh, yang gede itu. Tapi di tengah jalan ternyata si paru-parunya itu apa pelan-pelan pelan-pelan tenggelam itu ngilang itu. Dan akhirnya apa si mereka itu harus berenang sendiri dan membawa itu kitab-kitab itu bagaimana? Semakin darat. Dan disitulah Biksu Tang mengatakan yang isi itu adalah kosong. Yang kosong adalah isi itu. Jadi itu berlaku juga pada kitab yang kamu ambil jauh-jauh itu. Karena intinya adalah kitab itu mengajarkan pada kita itu bahwa yang kamu cari itu sebenarnya kosong. Kamu harus menemukan pengertian bahwa kosong adalah isi, isi adalah kosong itu. Ya. Nah ini yang tidak dipahami oleh manusia yang belum manusia yang masih dalam perjalanan dan itu membutuhkan pencerahan itu supaya dia jangan kedodoran di tengah jalan itu. Nah, diumpamakan itu kitab itu sebagai lilin itu. Dan dalam Zen Kuan itu dikatakan bagi pemula kitab itu seperti lilin yang menerangi jalan yang gelap. Yang berpengalaman tidak memerlukan lagi lilin. Ya, ini nanti Anda akan melihat apa ini ada kaitannya kan tahapan memahami kitab itu adalah harus melalui jalan mula-mula Anda harus pelajari kitab itu sampai sedetail-detailnya. Anda tahu di mana letaknya suatu ajaran.
halaman berapa, di bagian mana, ayat berapa. Tapi setelah itu nggak boleh sampai di situ lagi. Selalu harus meningkat pada yang lebih tinggi. Yaitu saya tahu, tapi apa lupa di mana halamannya. Ya, dan yang tertinggi adalah saya tidak tahu, apalagi apakah ayat itu isinya apa, ya toh? Apalagi halamannya berapa. Nah, ini intinya. Tapi kalau tantangan muncul di depan saya, maka ilmu itu akan keluar spontan dengan sendirinya. Nah, ini kalau Anda nonton film Tai Chi Master, itu Tiu Samhong, Chan San Feng menciptakan ilmu Tai Chi itu. Ya, nah, lalu diturunkan pada muridnya itu. Dan dihadiri oleh Chang Buji Tio Buki itu. Nah, setelah diturunkan ilmunya itu, dikasih contoh. Ya, bukan diturunkan dengan ceramah-ceramah atau melalui omongan, tapi yuk lihat nih, tiruin aja. Nah, setelah itu disuruh lakukan itu sendiri. Coba. Nah, lalu muridnya yang senior, aduh, guru saya hanya ingat segini doang, 10%, 20%. Apa? Susah ingatan saya. Nggak bisa, nggak mampu saya. Nah, Tio Buki, Chang Buji mengatakan, pakai guru, saya bisa, yang saya ingat cuma 75% itu. Nah, itu oleh Chang San Feng bukan dikatakan, wah kamu bodoh atau apa, ingatanmu jelek. Teruskan supaya kamu bisa mencapai lebih turun lagi, lebih turun. Lalu ditunjukkan lagi yang kedua kalinya oleh Tio Buki. Di, apa, aduh guru, saya kok cuma tinggal 50%. Teruskan lagi, teruskan lagi. Dan akhirnya ujungnya adalah guru, saya udah lupa tadi ilmu yang guru ajarkan itu. Nah, itulah kamu udah menguasai Tai Chi. Nah, demikianlah cara Biksu Tang menjelaskan tentang kitab. Dan Tiu Samhong dari disiplin Taoism, dari Wutang San itu, menjelaskan dengan caranya sendiri juga. Dilupakan itu. Nah, Alvin Toffler menangkap ini. Learn, unlearn, dan relearn itu. Learn, unlearn. Ya, tahap ini dulu. Kalau sudah yuk kosong, baru bisa isi lagi. Menjadi relearn terus. Sehingga Anda bisa terus maju. Nah, orang dalam manajemen itu terjadilah memutar roda PDCA itu. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Sehingga Anda bisa meningkatkan mutu Anda terus menerus karena dia kosong toh. Nah, ini menarik kan? Relevansinya ajaran kuno ini di dunia modern nih. Nah, lalu hanya orang yang buta yang memerlukan lilin itu. Ya. Mengapa? Karena supaya tidak ditabrak oleh yang di tengah jalan yang ketika ada di dalam tempat yang gelap itu. Ya toh? Jadi ini yang disebut ilmu-ilmu esoterik itu. Ilmu-ilmu yang dalam itu. Dan saya rasa kalau kita mau menyelamatkan dunia ini dalam supaya tidak terperosok kepada hancur oleh karena intoleransi ya
Anda harus belajar ini lah, ya. Kalau Anda nggak belajar ini, mau cari apa lagi? Melalui filsafat dan teologi juga, mana bisa Anda bisa itu. Mereka ilmu itu bukan nggak perlu, tapi itu menjadi pengantar untuk memahami wisdom ini yang ada di dalam kitab Prajna Paramita. Dan ajaran ini ada konon ada di Muara Jambi itu. Ya, oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.